minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang taubatnya wanita penzina dan pembunuh anak kandungnya sendiri. Ada seorang wanita penzina lalu membunuh anak dari hasil zinanya, dan ketika ingin bertaubat di hadapan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam mengusirnya. Namun tiba-tiba malaikat Jibril datang ke Nabi Musa alaihissalam untuk menerima taubat wanita itu dan berkata, ada dosa yang lebih besar dari wanita itu. Namun apakah perbuatan itu? Sampai-sampai dosanya lebih besar dari perbuatan dosa perempuan itu yang telah berzina dan membunuh anak dari hasil zinanya itu. Simak terus video ini untuk mengetahui selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, bagikan video ini sebagai sarana dakwah bagi orang lain, dan jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Sarung Dakwah Channel. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Pada suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih putih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam rumah, silakan masuk. Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Ia duduk di hadapan Nabi Musa alaihissalam sambil matanya terus melihat ke bawah. Air matanya berderai tatkala ia berkata, wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya. Apakah dosamu wahai wanita? Tanya Nabi Musa alaihissalam dengan keadaannya yang terkejut. Saya takut mengatakannya, jawab wanita cantik itu. Katakanlah, jangan ragu-ragu, desak Nabi Musa alaihissalam. Maka perempuan itu pun secara ketakutan bercerita, saya telah berzina. Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan perkataannya, dari perzinaan itu lantas saya hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai mati. Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa alaihissalam pun berapi-api. Dengan muka berang, dia menghardik perempuan celaka itu. Kamu perempuan celaka, pergi kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatan kejimu. Pergi, teriak Nabi Musa alaihissalam sambil memalingkan muka karena jijik pada perempuan itu. Perempuan berwajah ayu itu merasakan seakan-akan hatinya bagaikan kaca terbentur batu ketika mendengar ucapan Nabi Musa alaihissalam. Hancur, luluh, namun segera bangkit melangkah surut. Dia menangis terseduh-seduh dan keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tidak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Namun sepeninggalnya wanita itu, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Sang malaikat penyampai wahyu itu lalu berkata, mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu
dosa yang paling besar daripadanya. Nabi Musa alaihissalam terperanjat dan terkejut. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita penzina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa alaihissalam dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa alaihissalam yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada perbuatan wanita itu 1000 kali," kata malaikat Jibril alaihissalam. Mendengar penjelasan itu, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa alaihissalam menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti seakan-akan ia menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj oleh malaikat Jibril alaihissalam, diperlihatkan suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah. Kemudian mereka kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Siapakah orang ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat Tabrani. Dan inilah gambaran dosa bagi orang yang meninggalkan sholat. Jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun, yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Jika meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya sama dengan membunuh 1000 orang umat Islam. 1 kali meninggalkan sholat asar, maka dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah. 1 kali meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya sama dengan berzina dengan orang tuanya sendiri. Dan 1 kali meninggalkan sholat isya, maka tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam dan perempuan penzina itu, dan ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.